Sering banget kita mendengar orang berkata sudah takdir setiap kali terjadi musibah atau kegagalan. Kalimat itu terdengar pasrah bahkan seolah penuh keyakinan. Tapi kalau dipikir lebih dalam, seringkali kata takdir hanya dijadikan alasan untuk lari dari tanggung jawab. Takdir memang bagian dari iman. Tapi apakah benar setiap kejadian buruk selalu murni takdir? Atau sebenarnya ada andil dari manusia yang lalai, tidak hati-hati dan tidak menjalankan tanggung jawabnya? Bayangkan sebuah bangunan roboh. Banyak orang spontan berkata, ya memang sudah takdir. Maaf kepada wali santri yang saya kira bagi takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar. Padahal setelah diteliti, ternyata strukturnya tidak sesuai standar, SOP pembangunan diabaikan dan proyeknya tidak diserahkan pada insinyur yang ahli. Lalu, apakah ini murni takdir atau sebenarnya kesalahan manusia? Dalam Islam sudah jelas, setiap urusan harus diserahkan pada ahlinya. Kesehatan diserahkan pada dokter, ilmu agama diserahkan pada ulama, bangunan diserahkan pada insinyur. Lalu, bagaimana sebenarnya posisi takdir? Saya percaya takdir, tapi saya juga percaya pada kehendak bebas. Kalau hanya percaya salah satunya, sama saja tidak percaya penuh pada Tuhan. Contohnya sederhana. Ketika seseorang makan karena lapar, itu sebenarnya bukan murni kehendak bebas. Itu adalah reaksi tubuh dipengaruhi organ, pengalaman, dan pengetahuan. Tetapi ketika seseorang makan dengan niat menjaga kesehatan, supaya tetap kuat dan produktif, itu barulah kehendak bebas. Artinya apa? Bahwa baik dan buruk dalam hidup ini pada akhirnya adalah hasil dari pilihan manusia. Kita tidak bisa terus menyalahkan takdir atas semua hal yang kita lakukan sendiri. Kehendak bebas adalah bukti bahwa manusia punya ruang untuk memilih, berusaha, dan bertanggung jawab. Tuhan sudah memberi kebebasan itu, tinggal bagaimana manusia menggunakannya. Masalah muncul ketika takdir dijadikan tameng. Orang gagal ujian bilangnya sudah takdir, padahal tidak belajar. Orang jatuh sakit bilangnya memang nasib, padahal gaya hidupnya tidak dijaga. Seseorang melanggar aturan lalu kena sanksi, dia beralasan memang jalan hidup saya sudah begini. Padahal jelas sekali itu semua akibat pilihan yang diambil. Takdir bukan alasan untuk menghindar dari konsekuensi. Takdir adalah sesuatu yang ditetapkan Tuhan, tetapi manusia tetap punya tanggung jawab atas pilihannya. Kalau dipahami dengan benar, takdir dan kehendak bebas justru saling melengkapi. Tuhan sudah memberikan porsi tertentu yang tidak bisa diubah. Misalnya, kita lahir di keluarga mana, kita punya warna kulit apa, kita punya bakat bawaan apa. Itu bagian takdir. Namun, di saat yang sama, Tuhan juga memberikan kebebasan pada manusia untuk memilih jalan hidupnya. Mau menuntut ilmu atau tidak, mau menjaga kesehatan atau tidak, mau bekerja keras atau bermalas-malasan. Pilihan-pilihan inilah yang akhirnya membentuk jalan hidup kita sendiri. Jadi, ketika ada orang yang terus menyalahkan takdir atas semua kegagalannya, itu sebenarnya sama saja dengan menolak kenyataan bahwa dirinya memiliki kendali dalam mengambil keputusan. Takdir memang ada, tapi tanggung jawab tetap ada pada manusia. Kalau kita mau sukses, kita harus berusaha. Kalau kita mau sehat, kita harus menjaga pola hidup. Kalau kita mau selamat, kita harus taat aturan dan disiplin menjalankan SOP. Tuhan sudah memberikan akal, pengetahuan, dan kehendak bebas. Semua itu adalah bekal agar kita bisa membuat keputusan terbaik. Jangan sampai kata takdir dipakai hanya sebagai alasan untuk menutupi kelalaian. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan bagi manusia. Yang sering membuat masalah adalah manusia itu sendiri, karena bertindak sesuai dengan kehendak dan rencana pribadinya. Pada akhirnya, manusialah yang membentuk dan menjadikan takdirnya sendiri melalui setiap keputusan, usaha, dan tanggung jawab yang ia ambil. Jadi berhentilah menyalahkan takdir, karena arah hidup bukan ditentukan oleh alasan, melainkan oleh langkah nyata dan tanggung jawab yang kita jalankan.